Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah sehat ya. Oke, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Kita pelajari hari ini modul 8, yaitu turunan fungsi trigonometri dalam penggunaan untuk stasioner. Nah, sebelum belajar, seperti biasa kita pelajari dulu review. Yang pertama, persamaan trigonometri. Sin X sama dengan sin P. Ada 2, X1 dan X2. Selalu 360 derajat ya. Cos X sama dengan cos P. Juga ada 2 untuk cos P sama min P, X2-nya. Dan selalu dikalikan 360 derajat. Untuk tangen, hanya satu jawaban X1. Di sini dikalikan 180 derajat. Perlu diingat lagi, menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Syaratnya kalau fungsi naik, f aksen X lebih besar dari 0. Tandanya positif untuk garis bilangan. Nah, yang kedua, kalau interval turun, fungsi turun f aksen X lebih kecil dari 0. Begitu juga dengan garis bilangan, berarti tandanya negatif. Langkah-langkah penyelesaian, cari dulu batas-batas mencapai optimum. Yang hari ini stasioner dengan syarat Y aksen sama dengan 0. Di kanan kiri batas tersebut selalu berubah tanda. Nah, yang ketiga, pilih salah satu sudut pada interval yang manapun asalkan bukan titik pada batas. Kemudian substitusi ke F aksen A. Ya, ingat ya, untuk mencari plus minus substitusinya ke turunan. Lalu selang-seling. Nah, kalau fungsi turun, grafiknya lihat menurun. Fungsi naik, grafiknya naik. Ya. Nah, Ibu ingatkan lagi sekarang yang review yang C, grafik fungsi trigonometri. Kita sudah belajar di kelas 10. Untuk sin full di atas, satu lagi 0 sampai 180 full di atas, satu lagi full di bawah. Nah, lihat di sini sin maksimumnya 90 derajat, 1. Minimumnya 270 derajat, min 1. Jadi 90 derajatnya X dan satunya adalah nilai maksimum atau fx. Untuk cos sama, maksimumnya 1, minimumnya min 1. Tapi di sini maksimumnya ada 2 titiknya. X, Y 0 derajat, 1 dan 360 derajat, 1. Minimumnya di min 1, 180 derajat, min 1. Tangen X. Nah, grafiknya selalu dia dari 0 sampai 90 naik terus. Dari 90 sampai 180 menurun terus, nanti naik lagi. Nah, di sini kita lihat dari 90 sampai dari 120 sampai 180 dia sampai 0 naik. 180 naik lagi sampai 240. Ini namanya titik belok. Jadi kalau plus naik berarti belok, turun berarti titiknya belok. Jadi stasioner selain maksimum minimum ada namanya belok. Nah, khusus tangen titiknya belok. Jadi Y sama dengan tangen X 180 derajat, 0. Baik, kita pelajari sekarang stasioner. Titik stasioner terdiri dari titik balik maksimum, ada yang menamakan balik, titik optimum ya. Jadi sama saja, kalian nanti kalau ada kata-kata lain selain titik balik minimum dan titik belok yang tadi sudah Ibu contohkan di grafik fungsi trigonometri. Nah, titik stasioner itu X, Fx, di mana X adalah besar sudut dan Fx adalah nilai stasioner. Nah, nilai stasioner, nilai balik, belok. Yang tadi balik ada 2, maksimum minimum. Ya. Belok juga suatu fungsi yang diperoleh dengan cara turunan pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0. Sekarang menentukan nilai stasioner, fungsi dan jenisnya.
jika fungsi sama dengan fx, nah di sini f aksen x-nya sama dengan 0, maka stasionernya x sama dengan a. Jadi titik baliknya di sini titik balik maksimum, minimum, dan belok. Nah, kalau maksimum f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih kecil dari 0. Ini kalau cara tidak pakai garis bilangan, ya. Untuk mencari titik balik maksimum. Terus untuk titik balik minimum f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih besar dari 0. Ini berarti nilainya titik minimum. Sini bisa kalian lihat stasioner, maksimum, minimum. Nah, contoh 1, Y sama dengan 2 cos X. Nah, cara pertama pakai garis bilangan. Di sini ada langkah-langkahnya, Y aksen sama dengan 0. Maka kita cari, lihat review di sini. Ketemu titik-titiknya 0 derajat, 180, 360. Nah, terus kita substitusi di sini. Ya. Jadi substitusinya ke Fx. Maka ditemukan nilai stasionernya adalah 2 dan min 2. Nah, kalau nilainya 2 dan min 2, ini tanpa 2 dan min 2 kita cek lagi di sini. Kalau pakai garis bilangan kita mau tahu 2 dan min 2 ini maksimum di mana, minimum di mana. Berarti kita pakai garis bilangan. Jadi kalian ambil titik terserah di sini, Ibu ambil titik 30 derajat. Maka ketemu 30 derajat dapatnya min plus min. Jadi min 2 sebagai min 2 sebagai stasioner balik maksimum, 2 sebagai nilai stasioner titik balik maksimum, min 2 sebagai titik balik minimum. Nah, kalau cara kedua berarti kalian tinggal cari f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih kecil dari 0. Jadi kalau dia bernilai maksimum, kalau turunan keduanya lebih kecil atau negatif. Kalau dia minimum, turunan keduanya positif. Caranya bisa kalian lihat di sini. Setelah diturunkan dan sebagainya, bisa kalian uraikan. Nah, setelah ketemu 0, 180, 360 derajat, di sini langsung saja kita substitusi, ya, dan terus lihat turunannya. Nah, sini setelah stasionernya kalian dapatkan 2 dan min 2, nilai stasionernya setelah dapatkan, berarti kita cari lagi turunannya. Turunan keduanya berapa? Baru kita lihat turunan keduanya ternyata di sini positif, maka nilai stasioner minimum. Turunan keduanya lagi tadi dari soal didapat negatif, maka maksimum. Itu cara 2. Jadi kalian menjawab LK8 boleh cara 1, boleh cara 2. Yang kalian bisa saja, ya. Yang kalian pahami dan lebih mudah menurut kalian. Nah, contoh 2, tentukan titik stasioner fungsi naik dan fungsi turun. Untuk Y sama dengan cos 2x. X di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, ini Ibu pakai langkah yang pertama. Pakai garis bilangan. Pertama cari turunannya sama dengan 0. Terus cari X-nya seperti persamaan trigonometri. Maka titik stasionernya jangan lupa. 0 didapat 0 derajat sama 1, 90 derajat koma min 1, 180 derajat koma min 1, dan 270 derajat min 1. Nah, naik turunnya kita pakai garis bilangan. Lalu tandai mana min, mana plus dari sembarang X. Cukup satu titik saja, 1 X saja. Bebas kalian mau sudutnya, usahakan sudut istimewa 30 derajat, 150 derajat, 120 derajat. Nah, ini Ibu contohkan seperti ini. Maka didapat min plus. Ya, selalu selang-seling min plus. Kalau 30-nya tadinya plus, maka min dan seterusnya. Nah, jadi di sini grafik fungsi naiknya 90 sampai yang plus kita ambil sampai 180 derajat, dan
270 derajat sampai 360 derajat. Grafik fungsi turun 0 sampai 90 dan 180 sampai 270. Yang terakhir, contoh 3, tentukan nilai titik stasioner, interval naik dan fungsi turun. Sama seperti tadi langkah-langkahnya, tapi di sini Y sama dengan sin X ditambah cos X. Kita cari turunannya, terus kita olah. Cos X dikurang sin X sama dengan 0. Maka kita jawab, jadi di sini kita bagi semuanya dengan cos X, maka 1 dikurang tangen X sama dengan 0. Jadi tangen X sama dengan 1. Ingat, untuk tangen persamaan trigonometri hanya ada K kali 300, K kali 180, cuma 1 X1 nya. Nah, jadi dapatnya 45 dan 225 derajat. Caranya sama seperti tadi. Nah, sekarang kita mau cari fungsi naik turun. Karena kita ambil di sini 45 sama 225, terus titik awalnya 0 dan 360, kita cek lagi. Kita ambil sembarang titik di sini, Bu ambil 30 derajat. Berarti dapatnya plus min plus. Jadi grafik fungsi naik adalah X di antara 0 sampai 45 derajat dan 225 derajat sampai 360 derajat. Dan grafik fungsi turun adalah 45 derajat dan 225 derajat. Oke. Selanjutnya contoh 4 ini adalah fungsi yang lain yang berbeda. Nah, ini tanpa garis bilangan. Jadi kalian cari f aksen X sama dengan 0, lalu f double aksen ya. Nah, setelah kalian turunkan hasilnya didapat lagi, maka sudutnya 30 derajat, 90 derajat dan 180 derajat. Jadi di sini kalian cari f double aksen, turunkan lagi sekali lagi. Yang tadinya f aksen X sama dengan, kita cari f double aksen, turunkan, terus masukkan, kita substitusi di sini sudut-sudutnya. Nah, didapat di sini yang paling besar sama yang paling kecil. Maka di sini yang ditanya adalah maksimum di 30 derajat ya, dengan nilai maksimum sama dengan 3. Selamat belajar dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas 8 dengan baik dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.